Dalam hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia atau LSI, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat atau Ahok Jarot kalah telak dari pesaingnya. Saat berada di kantor LSI Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu 19 April 2017, Direktur Eksekutif LSI Denny J.A. menyatakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi hal tersebut yakni Ahok Jarot telah membuat blunder sembako, di mana dalam pemberitaan sejumlah media massa dilaporkan ada banyak sembako yang dibagikan secara masif. Denny berpendapat, sebagian publik menengah ke bawah mungkin merasa senang dengan pembagian sembako itu. Namun katanya, mayoritas publik tidak suka dan menilai tindakan tersebut merupakan hal yang negatif. Berikut pernyataannya. Saya tidak gunakan indera keenam, ini murni data. Dan nanti akan diekspor oleh teman-teman yang akan presentasi data mengapa Ahok akhirnya kalah. Saya nyatakan dua hal saja yang merupakan trend isu yang berkembang kira-kira 2 minggu terakhir ini. Dari dua hal ini yang juga membuat Ahok tetap atau bahkan makin dikalahkan. Pertama adalah yang kita sebut blunder sembako. Nah, ini istilahnya. Ini efek dari blunder sembako. Kita mendengar terutama di hari tenang begitu banyak berita mengenai sembako yang dibagikan masif sekali ke aneka kampung-kampung. Kita tak tahu siapa yang melakukannya, tapi media mengklaim dengan data-data dan berita dan foto itu dilakukan oleh tim yang mendukung Ahok. Nah, ini pesan penting bahwa pemilih Jakarta ternyata tidak memberi respon positif kepada gerilya sembako. Mungkin sebagian kecil publik menengah bawah yang menerima sembako itu senang, tapi publik majoriti yang mendengar isu ini dia tidak senang. Dan di situ blundernya itu. Ini blunder elektoral membuat satu tindakan yang menyalahi aturan ternyata mendatangkan sedikit tambahan, tapi juga mendatangkan lebih banyak mereka yang pergi. Akibatnya jadi blunder. Nah, ini pelajaran penting bagi semua politisi bahwa Indonesia sudah sampai pada 4 kali pemilu bebas sejak reformasi. Publik justru menginginkan para politisi, para pemain partai politik melakukan hal-hal yang ingin didengar, yaitu politik yang sifatnya itu bersih, yang sifatnya itu jujur, yang sifatnya itu tak menyalahi aturan. Segala hal di luar itu, jika dia meluas, apalagi di era sosial media, akan memberikan efek yang buruk sekali. Jadi pertama itu poin pentingnya itu, bahwa publik makin cerdas dan akan tidak simpati pada segala hal yang dianggap menyalahi satu manuver yang fair dan bersih. Hal kedua yang penting adalah yang kita sebut saja ini faktor Prabowo. Di era putaran kedua ini, yang penting buat publik adalah Prabowo juga Anies kembali membawa isu-isu kebangsaan bagi Anies Sandi. Ini poin penting. Karena sebelumnya dari tim Anies ini begitu tinggi di frame, terlalu kental Islamnya, terlalu kental kanannya, sehingga melukai kebangsaan, melukai keberagaman. Nah, terakhir Prabowo datang dengan aneka videonya, aneka meme-nya, juga dengan aneka manuvernya yang kita semua melihat di sosial media. Apa yang dikatakan? Saya harus ingat, dikatakan saya akan menjadi orang pertama yang menurunkan Anies Sandi jika mereka tidak setia pada Pancasila dan keberagaman. Nah, itu dikatakan Prabowo, dia menjaminkan diri sendiri bahwa dia akan menurunkan Anies Sandi jika tidak setia pada Pancasila, pada NKRI, dan itu isu keberagaman muncul lagi. Juga Prabowo mengatakan dalam video berikutnya bahwa kita akhiri
Jakarta yang terbelah, Jakarta yang gaduh, karena bisnis memerlukan politik yang stabil dan ekonomi memerlukan keamanan, dan kita memilih Jakarta yang bersatu. Nah, ini semua nilai yang disukai kelas menengah. Kebinekaan, stabilitas, keamanan, persatuan. Ini nilai yang segar dari tim Anies di putaran kedua, yang membuat dia akhirnya mendapat tambahan suara dari pemilih kelas menengah. Jika kita lihat nanti hasil quick count ini, selisih Anies Sandi cukup besar melawan Ahok, ya, di atas 6%. Sementara banyak survei selisihnya hanya 1-2% saja. Jadi mengapa itu terjadi? Sekali lagi, peristiwa seminggu terakhir justru membuat pemilih lebih banyak ke Anies Sandi ketimbang ke Ahok. Ya. Ini kira-kira dua public interest, dua isu penting, listen to learn, hal yang bisa kita pelajari yang bersifat public interest dari Pilkada Jakarta untuk Indonesia.